Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wonten pertanyaan dari Ida Sams. Bagaimana ketentuan atau hitungan wiladah dan nifasnya orang yang melahirkan dengan sesar, Gus? Untuk pertanyaan ini mungkin perlu diperjelas pertanyaannya ya. Apa nifasnya diawali dari apa? Orang melahirkan itu kan juga ada darahnya, tapi bukan nifas. Darah melahirkan itu ada. Nah setelah itu baru keluar darah nifasnya. Jadi kadang orang melahirkan tuh dibarengi darah, ada tidak. Kalau air ketuban pastilah. Air ketuban kadang keluar duluan, kadang bareng dengan bayi. Kadang sampai kering itu ya. Tapi ada orang melahirkan tuh bersih, jadi sedikit mungkin juga bersih atau ya mungkin cuma sedikit. Darahnya enggak ada ya. Sehingga kayak Fatimah Az-Zahra itu mungkin ya seperti itu. Jadi mungkin ya setetes atau dua tetes gitu aja. Maka disebut Az-Zahra kayak bunga. Jadi sekali lagi ya nifasnya seperti orang biasa. Kan nifas itu keluar setelah melahirkan ya, bukan bareng melahirkan. Jadi nifas itu ya saya sih belum tanya orang yang sisar itu apa juga mengeluarkan darah yang, tapi kalau seandainya keluar ya itu nifasnya dimulai dari keluarnya nifas itu. Jadi orang nifas itu bukan dihitung dari melahirkannya, dari keluarnya darah nifasnya. Setelah melahirkan. Ya setelah melahirkan ya. Mengiringi melahirkan ya. Ya mungkin dekat atau nah, saya kira itu untuk nifasnya. Nah, kalau pengertian melahirkan ya. Melahirkan itu kan mengeluarkan anak dari kemaluan. Kalau mau kencing, nah ini nggak keluar dari kemaluan, dari perut dibelegrek. Kayaknya nggak ada proses wiladah ini. Melahirkan, tapi kalau itu dianggap berbeda loh ya. Dianggap berbeda karena lewatnya bukan lewat kemaluan. Ya. Jadi nggak lewat kemaluan. Kalau kencing kan lewat kemaluan, apa mani lewat kemaluannya. Tapi keluarnya itu dianggap melahirkan, ya. Ya. Atau dianggap keluar ya. Ini kan ada keluar sungguhan, ada dianggap keluar ya. Aslinya kan dianggap keluar lewat jalan yang semestinya, hanya karena darurat ya, terus di operasi ya. Saya kira ini juga bagian dari juga keluar ya, karena darurat maka dioperasi ya. Ya tetap berkhatas ya, insya Allah ya. Tambahan Gus, apa wajib mandi wiladah Gus kalau sesar? Ya kan masih berkhatas kan tidak wajib sholat, kan tidak wajib mandi. Mandinya kalau mau sholat, lah nifas. Setelah itu kan nggak sempat mandi sudah nifas. Ya. Berarti kan tidak mandi-mandi langsung nifas ya. Kecuali ada jarak ya. Ada jarak. Tapi saya kira nggak boleh mandi lah orang habis operasi itu kan ya mungkin 10 hari baru boleh kena air ya. Ya darurat ya, tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi nifas itu kan darah yang ngumpul, karena orang haid itu kan kalau hamil itu haidnya berhenti, jadi mungkin ngelumpuk ya. Jadi tidak ada lagi sel telur yang dibuahi. Jadi kalau ada mani yang bertemu sel telur ya, satu ya, itu sudah menutup rahim. Ya. Jadi rahim itu menutup.
Dan atas izin Allah, atas kuasa Allah, tidak haid orang hamil itu. Jadi tidak produksi telur. Ya. Makanya nggak haid. Ya. Nggak produksi telur. Nah kalau tidak hamil kan produksi telur, nggak dibuahi, jadi darah dibuang. Nah kalau nggak produksi telur, ya tidak ada haid. Itu biasanya kalau sedang hamilnya. Ya mungkin ada kasus langka, mungkin ada ya, tapi mayoritas itu orang kalau sudah hamil ya tidak haid. Makanya biasanya kan telat. Nah, biasanya telat haidnya, berarti gak haid karena sudah hamil. Jadi nifas jangan disamakan dengan darah ketika melahirkan, beda. Ya. Mungkin kalau melahirkan itu ada darah luka ya, karena apa? Plasenta atau udel ya. Udel itu kan tempat nyantolnya bayi, itu udelnya gandeng di rahim situ. Jadi kayak lampu itu nyantol itu. Lah udel itu pusat itu ya. Itu kayak kabelnya, tali untuk menggantungkan bayi itu. Nah itu berkontraksi jadi getar, lama-lama copotnya. Karena mungkin belum kering, jadi copotnya itu masih mengandung luka, jadi keluar darah. Itulah darah yang, insya Allah darah yang bareng melahirkan itu karena itu salah satunya ya. Karena lukanya sebab apa, udeli copotnya ya. Saya kira itu. Jadi untuk nifas tetap biasa sama dengan orang biasa karena keluarnya setelah melahirkannya. Lah kalau masalah hadas atau tidak, sama dengan orang nggak kencing ya nggak cawi, tapi kan najis. Najis kan tetap harus dibasuh ya, dibasuh. Lah kalau bayi kan tidak najis, karena bayi itu adalah mani yang mutajamid, mani yang menggumpal. Menurut Imam Syafi'i mani tidak najis, sehingga ya tidak wajib dibasuh, kecuali mazhab Maliki punya. Kalau mazhab Syafi'i, karena mani itu cikal bakal manusia, dianggap najis kan bayi ini kudu disucikan. Ya enggak. Ya, jadi kan, jadi saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.